1 Samuel 16 ayat 7 dari terjemahan IMB. Tetapi Yahweh berkata kepada Samuel, jangan memandang wajah atau kepada tinggi perawakannya, karena aku telah menolaknya. Waktu itu di depan Samuel tampil Eliab, Abinadab, Syama, sampai ke anak yang ketujuh. Anak-anaknya Isai. Satu demi satu. Tuhan berkata enggak. Waktu pertama kali lihat Eliab, wow, calon raja, keren begini, gagah, cakap. Mungkin juga wajahnya cerdik, pintar. Tapi Tuhan berkata ini, jangan pandang wajah atau kepada tinggi perawakannya, karena aku telah menolaknya. Kenapa ditolak? Apanya yang ditolak? Hatinya. Problem di dalam hati. Urusan-urusan di dalamnya banyak gak beres. Ada sisi gelap dalam hatinya. Ada bagian-bagian yang gelap. Di sisi gelap itu gak mau ditampilkan di depan banyak orang. Sisi-sisi di dalam hatinya ini yang menyebabkan Tuhan gak bisa. Kamu gak bisa maju lebih dalam. Gak bisa kamu memegang apa yang ingin kukatakan kepadamu dengan rahasia-rahasia. Aku gak bisa. Sisi gelap ini harus diterangin. Kekristenan itu bukan tampil. Kekristenan itu bukan banyak. Kekristenan itu masalah diteranginya hati kita. Bertambah-tambahnya terang Tuhan dalam hati kita. Atau berkurangnya sisi gelap dalam hidup kita. Bapak Ibu, cerita tentang sisi gelap. Ini coba engkau dan Tuhan yang tahu. Kekristenan itu adalah bukan hal yang dilihat orang, tapi apa yang mau diberesin Tuhan. Boleh Tuhan, aku singkirkan yang ini ya. Tuhan, kau mau yang mana lagi? Nah itu, respon itu. Respon itulah yang Tuhan temukan dalam dirinya Daud. Dan ketika Tuhan melihat ada satu respon yang kuat dalam diri kita tentang apa yang mau dibersihkan, disitulah perjalanan awal dimulai. Kekristenan itu bukan masalah kita mampu, bukan masalah kita bisa, bukan masalah fasih, bukan masalah skill, tapi masalah di mana Tuhan mengganti itu gudang menjadi tempat tinggalnya. Tempat yang paling kotor, tempat yang paling gelap, tempat yang di mana kita nggak mau ada orang yang lain yang tahu. Tempat itu, aku mau tinggal di situ. Sama seperti kelahirannya di tempat Bethlehem, kandang domba. Tempat kandang domba itu menjadi tempat paling mulia di muka bumi karena Yesus lahir di situ. Di tempat hati kita yang paling gelap, di mana nggak ada seorang pun yang boleh tahu, nggak boleh ada seorang pun yang tahu, nggak boleh ada satu pun yang boleh tinggal di situ. Tapi Tuhan mau tinggal di situ. Itulah kebenaran tentang Tuhan melihat hati. Hal yang kedua, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Cerita sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, ini adalah cerita di mana kehidupan bukan masalah pelayanan, tapi sebuah kehidupan. Ketika dia berkata sesungguhnya aku hamba Tuhan, itu cerita apa? Itu cerita ketaatan. Maria membangun ketaatan. Ketaatan itu bukan masalah suka atau tidak suka. Masalah mau atau tidak mau. Atau lagi moodnya bagus, aku taat. Moodnya gak bagus, aku gak mau taat. Ketaatan itu bicara aku setuju. Walaupun dagingku tidak mau. Ketaatan itu berbicara yes Tuhan. Walaupun aku tuh dagingku tuh berkata gak bisa. Aku gak mau. Ketaatan itu berbicara aku mau. Walaupun dagingku gak mau. Dagingku selalu gak mau dengan kehendak Tuhan. Tapi ketaatan berbicara aku mau dengan kehendak Tuhan. Ketika Maria berkata aku ini hamba Tuhan,
itu berbicara tentang penyerahan hak. Seringkali hak kita tabrakan, kehendak kita tabrakan, kemauan kita tabrakan, keinginan kita tabrakan dengan keinginan Tuhan. Pada saat itu, seperti Yesus, kalau boleh cawan ini berlalu, kalau boleh dalam pelayanan ini, kehamba Tuhanan itu harus muncul dalam bentuk penyerahan kehendak. Lakukanlah, bangun hidupmu. Bukan saja dengan ketaatan, tapi juga dengan penyerahan kehendakmu di hadapan Tuhan.